Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jian Rizky Wanwira dari kelas C dengan NIM 22060311086. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat zwitteron alanin dalam sistem biologis. Pertama-tama buka aplikasinya, Hyperchem-nya. Kemudian klik database, klik asam amino. Kita klik ala senyawa yang kita dapatkan dari asisten laboratorium, ala untuk alanin dan GLU untuk glutamat. Nah, karena di sini masih belum ada gugus OCO-nya, jadi kita gambar secara manual. Kita buat yang di bagian sini. Nah, kita gambar manual, kita klik menu select, kemudian di bagian atom ini harus sampai tercentang seperti ini. Will select atom. Kemudian di atom O sini ini kan NCCO. Di sini kita klik di bagian atomnya. Kemudian pilih menu edit. Kita pilih yang clear. Nah, kemudian kita gambar secara manual dengan cara klik tool draw. Draw. Kemudian klik build. Kita pilih default elemen untuk memunculkan elemen tabelnya. Kemudian kita gambar menu-nya. Lalu ini OCO dari sini ini. Kemudian kita klik dua kali pada ikatan untuk membentuk ikatan terkonjugasi. Kemudian menambah muatan. Ini dengan cara kita klik tool select. Kemudian pastikan pada menu select ini multiple selection-nya tercentang. Kemudian kita pilih atom N bebas di mana saja. Kita klik sampai berwarna hijau. Kemudian kita ke build, set charge. Nah, di sini kita ubah set charge-nya atom N 1. Kita klik OK. Nah, kemudian kita unselect. Yang kedua, kita klik atom C. Kita klik build, set charge 0,5. 0,5.
Kemudian kita klik unselect. Nah, kemudian kita lanjut memilih medan gaya dengan cara klik menu setup. Kemudian kita pilih molekular mekanik. Nah, di bagian metode sini kita pilih Amber. Kemudian kita option. Nah, di sini kita pilih yang di sini dispense dependent dengan sel faktornya 1, elektronik elektrostatiknya 0,5, van der Waals-nya 0,5. Di Qvot ini kita pilih non, kemudian kita klik OK. Oke. Kalau sudah, kemudian kita melihat konformasinya. Klik 2 kali pada menu select. Nah, di sini untuk menjalankan model builder dan strukturnya berubah. Kemudian untuk melihat kiralitasnya, kita klik display bagian label. Nah, ini kita nonkan dulu namanya, atomnya. Oke, nah kalau sudah, kita klik display lagi, kemudian pilih label. Kemudian kita pilih yang bagian chirality, kita klik OK. Nah, di sini di sini sudah kelihatan mana atom yang atom dua muatan yang berbeda. Yang satu tadi dan min 0,5. Di sini sudah terlihat S sama R-nya. Nah, nanti jika kalau S saja misal, itu bisa menggunakan Shift plus L, klik dengan mode drawing tool untuk memutar dua tangga sehingga mengubah kiralitas. Kemudian kita klik display, kita ubah ke simbol, label ke simbol. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita kembali ke menu. Kita simpan dengan cara klik menu file, save as. Nah, kemudian kita simpan dengan file namanya ala-glu strip bin. Nah, kemudian di save as title-nya itu kita pilih Hypercan hint. Kita save. Sudah. Selanjutnya, mengatur sudut atomnya. Diberi simbol. Kita klik display. Label. Di bagian simbol kita klik.
Kita klik OK. Kemudian di bagian menu select, pastikan atom dan multiple selection-nya ini centang. Udah, setelah itu kita klik pada atom OCO-nya. Selection. Kita putar dulu supaya lebih mudah ngekliknya. Kemudian kita klik select. Kita klik yang O, C, O. Kalau sini. O, C, O. Nih, kita unsorting. Nah, OCO-nya di sini itu 120. Kalau yang di sebelah sini 109. Gak apa-apa. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya NCCO. Ini unselect dulu. N, C, C, O. Nah, di sini sudut NCCO-nya 60 derajat Celcius. Kemudian kita catat besar sudut OCO dan sudut torsi NCCO molekul pada lembar kerja laporan. Ini kita catat di lembar laporan. Kemudian kita buka dialog label. Nah, kemudian kita menampilkan jenis atom amber dengan cara klik label. Kemudian pada atom ini kita klik yang type. Oke. Kemudian kita melakukan perhitungan single point dengan cara, nah, perhitungan single point ini digunakan untuk menghitung energi dan gradien dari struktur yang ada di layar. Kita pilih single point pada menu compute. Kita klik compute, kemudian kita pilih single point. Single point. Laporan pribadi. Ya,
Kemudian kita melakukan perhitungan single point dengan cara, nah single point ini digunakan untuk menghitung energi dan gradien dari struktur yang ada di layar. Kita klik compute, kemudian kita pilih single point. Itu tidak kontan, tak keroyok adiknya. Ambil bawa keren. Ya, kalau aku mau mungkin nguruk kok ada lalu. Masalahnya aku ya cuma ngomong. Kagak Aku lagi. yo kamu. Ya masih nguruk ngono awakmu. Aku lah malah dikeroyok. Aku membantah ngomong ngono, cuma yang lain ngono kok. Aku lah keroyok. Nah, ini kan setelah kita klik untuk setelah kita melakukan perhitungan single point, kita klik compute tadi, kemudian kita klik single pointnya di bagian bawah barnya sini kelihatan energinya. Energi yang kita dapat 277,22 dan gradiennya 110,30 sekian. Kemudian kita lanjut ke mengoptimasi molekul terionisasi. Dengan cara kita klik compute, kemudian kita pilih yang geometry optimization. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Kemudian pada algoritmnya kita pilih pola Ribik conjugate gradient. Kemudian pada RMS-nya kita pilih 0,1. Nah, di bagian maksimum cycle-nya di sini kita pilih yang 1000. Kemudian di ini infagonya kita pilih infacode. Kemudian screen refresh period-nya kita isi satu. Kemudian kita klik OK. Nah, di bagian bawah sini akan muncul kayak gini. Kita tunggu yang convertnya kita sampai yes. Nah, ini sudah yes. Bila status menampilkan nilai dengan energinya 2,98802, kemudian gradiennya 0,0983. Kita catat energi gradien single point molekul pada lembar kerja laporan. Bagian 2,29 dan 0,0 untuk sudah. Kemudian kita lanjut, kita putar untuk melihat ini supaya memudahkan kita.
Nah, ketika optimasinya selesai, kita ukur kembali besar sudut OCO-nya. Kita klik menu select. O, C, O. Nah, di sini OCO-nya besar sudutnya itu 119. Kalau di sini kita coba. Nah, kita pakai yang ini saja, pakai 126,48. Kita catat di sini. 126,48. Derajat. Kita klik kanan. Kemudian kita ukur yang NCCO. Besar sudutnya berapa? NC, N, C, C, O. 71,3374. 71, oke, sudah. Setelah itu kita catat energi dan gradiennya. O minus. Ubah. Sudah, selanjutnya pada sudut NCCO yang masih berwarna hijau itu, nah, sudut NCCO ini digunakan untuk mendemonstrasikan fitur dinamika molekul hypercam. Jadi, simpan sudut ini sebagai nama dengan cara NCCO, kemudian kita pilih menu select, kita pilih yang name selection. Nah, di sini kita klik NCCO. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita simpan file dengan file save as. Nah, ini sudah saya simpan. Ala GLN gas. Nah, kemudian di bagian komenannya nanti kita pilih isolate alanin zwitteran optimal with amber. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita membuat struktur zwitteran alanin terlarut dengan cara kita hapus label terlebih dahulu. Setelah kita display label, kemudian
Non. Kita pilih yang non, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih periode box pada menu setup. Setup, terus period box. Nah, ini. Nah, di sini period box option. Di bagian small, ini syaratnya periode box yang size ini harus lebih besar daripada yang di kiri. Nah, karena kita Nah, di sini kan 5, jadi kita tambah 8. Kita tambah 3 tambah 3 8, 6, dan 12. Kita tambah 2 atau 3. Intinya lebih besar daripada simbol box yang enclosing solid ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk menampilkan struktur ini. Ini struktur kubusnya. Kita screenshot. Kemudian kita masukkan ke dalam laporannya. Ini kita rubah, kita ini tadi kita undo. Ya Allah, hilang. Kita share ulang. Kita open file yang tadi. Kita hilangkan labelnya. Oke, kemudian kita setup parade box. Hmm. Eh, oke. Nah, sudah. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan ukuran kotak periode, ukurannya harus lebih besar dari dimensi kotak terkecil yang melingkupi zat terlalu yang muncul di kotak dialog. Kemudian, untuk memilih ukuran periodenya,
Kita bisa pilih pada setup terus periode boxnya ini. Kemudian kita klik OK. Terus untuk menampilkan sistem terlarutnya, kita pilih display, menu display, kemudian kita pilih yang rendering. Ini, nah akan muncul kotak dialog ini kita pilih yang vector and line option. Teks. Kita aktifkan perspektif ini. Lalu kita pilih OK. Sudah. Atur level selection ke molekul. Pada ikatan atau atom dari molekul alanin dan putar keseluruhan sistem terlihat seperti ini. Kita putar. Nah, ini struktur keseluruhan alaninnya. Screenshot ya, kita masukkan. Oke. Kemudian, setelah kita simpan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menyesuaikan kufor dan opsi di elektrik. Nah, saat menggunakan syarat batas periode, perlu menentang opsi kufor dan elektrik di kotak dialog force file option. Dengan cara kita milih molekular mekanik pada menu setup, kita pilih molekular mekanik. Nah, pilih option untuk membuka kotak dialog opsi medan gaya. Lihat pada cutoff. Nah, itu saat memilih opsi menu periode box, Hypercam secara otomatis mengubah opsi cutoff menjadi inner atau outer. Diatur keempat. Di elektriknya otomatis akan berubah karena setting baru disimpan di file jam ini. Pilih konstan. Pilih OK untuk menutup kotak for fields ini. Oke. Kemudian kita klik OK. Bismillah. Kemudian kita mengoptimasi molekul yang terlarut. Masuk ke mode pemilihan. Kita klik ini, kita select, kita klik yang molekul, klik. Caranya itu
Kita lanjut, klik compute, kemudian kita pilih geometry optimization. Kita lakukan ini, kita 1000 seperti tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau muncul warning sini kita retrieve. Nah, ini akan berubah bentuknya. Kita tunggu sampai converge-nya yes. Nah, sudah yes. Di sini kita catat energinya. Energi yang tertulis di situ energinya satu 1333,059032. Gradiennya 0,094226. Oke, kita catat pada ini. Minus 113,059032. Kemudian gradiennya 0,09 sama 4,94226. Oke, catat energi gradien sudah. Setelah itu, setelah kita catat, kita lanjut. Kita simpan, save as, aduh salah, save as, pala, blue, liquid. Kita save. Kemudian kita membandingkan struktur alanin terisolasi dan terlarut menggunakan superposisi. Sistem yang ditampilkan pada tahap ini adalah struktur tereliminasi untuk zwitteran alanin dan air dalam air. Penting untuk membandingkan struktur tersebut dengan struktur terisolasi daripada membandingkan molekul dengan molekul itu untuk membandingkan dua struktur secara visual dengan menumpuk kedua struktur. Sebelum melakukan superposisi terlebih dahulu, kita hapus molekul air dan struktur terlarutnya. Kita masuk ke mode selection.
Masuk ke mode selection dan atur level pemilihan ke molekul. Klik pada alanin. Nah, selanjutnya membandingkan struktur alanin terisolasi dan terlarut menggunakan superposisi. Kita hapus dulu molekul air dan dari struktur terlarut. Kemudian kita klik ke menu select. Kita pilih yang molekul. Kemudian kita pilih alanin yang berwarna hijau ini. Nah, alanin akan berwarna hijau. Kemudian kita pilih select lagi, kemudian complement selection. Nah, yang terpilih kan molekul airnya. Kemudian kita pilih edit, kita pilih clear, kemudian oke. Yes. Nah, jika muncul kotak biru, apakah Anda ingin menghapus atom itu tadi? Kita pilih ya. Dan aktifkan pilihan Show Periodic Box sehingga hanya molekul alanin yang ditampilkan dalam ini. Show Periodic Box. Nonaktifkan Show Periodic Box. Nah, akan sehingga hanya molekul alanin yang ditampilkan. Kemudian simpan file, save as. Kita olah GLU, kemudian solid. Oke, kemudian kita save. Kemudian penggabungan dua sistem. Kemudian kita menggabungkan dua sistem. Menggabungkan sistem terlarut dengan sistem terisolasi. Sebelum menggabungkan kedua sistem, sistem yang ini ada di layar dihapus. Dipilih dulu sehingga dapat membedakan dengan sistem terisolasi dengan penggabungan. Kita pilih alanin, name selection. Kita pilih author tersolvasi. Kita pilih oke. Kita pilih mer pada file merge. Kita buka ala gasin. Struktur yang terlalu tetap harus dipilih hijau. Ala glue in open. Nah, di sini sudah penggabungan memungkinkan untuk menggabungkan sistem ini saat sistem lain telah disimpan.
Pengapun ini menjadikan kode 2 per 1 menjadi ini. Jika perlu digunakan ini, kanan mouse sampai keduanya terlihat penuh. Pada tahap ini, gunakan label dan warna untuk membedakan molekul. Warnai struktur terlarut yang dipilih dengan warna kuning, dan beri label molekul tersebut berdasarkan simbol. Jika tanda lain tidak digunakan sebagai opsi selection di kotak dialog, struktur terlarut tidak akan tampak kuning hingga tidak dipilih. Pilih select completion. Oh, kita pilih ini dulu. Kemudian kita beri warna color atom dark yellow. Oke, kita klik kanan. Nah, kemudian yang ini kita pilih, kita select display lab di color atom kita warnai violet. Oke, kanan. Nah, sudah. Terus mensuperposisikan molekul. Untuk melakukan superposisi, kita masuk ke mode selection. Kita level pemilihan ke atom dengan mengaktifkan multiple selection. Kemudian kita label simbol. Oke, kita pilih sudut ikatan NCC tiap molekul. NCC, NCC. Kita klik NCC. Apa nih? Kita klik NCC tiap molekul. N, oke, ini. N, oh kita, ini yang atom. Oke, kita klik kanan. Reselect N, C, C. Nah, kemudian yang satunya juga kita cari ini. N, C, C. Sudah.
Kemudian pilih overlay pada mode display. Kita klik display, overlay. Nah, di sini sudah tergabung katanya. Nah, screenshot. Kemudian kita simpan file, save as, kemudian ala glue trap sub, kita save. Kalau sudah, kita simulasi annealing. Kita buka file, kita buka file ala, kita pilih yang liquid, ala liquid, kita open. Nah, jika perlu kita aktifkan show periodic box. Untuk menampilkan kotak periodik yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kita aktifkan show periodic box. Sudah. Kemudian, jika perlu, kita hapus label pada layar. None, oke. Kemudian mengatur simulasi dinamika molekul. Kita pilih compute. Kemudian kita pilih molekular dinamik. Nah, sudah muncul. Di sini kita samakan 1 0,5 0 0,005 0 di sini kita start kita ganti temperatur stepnya konstan kita tentang 0,1 ini 1 1 sudah untuk menjalankan dinamika molekuler seperti 3 fase opsional fase pemanasan ini heat time 0,1 temperatur stepnya kita ubah 30 pemanasan 0,1 pikodetik suhu 100 sampai 300 naik sebesar 30. Oke. Runtime-nya 0,5. Runtime. Runtime. 0,5. Oke, sudah. Step size-nya 0,005. Kemudian periode pengumpulan data-data collection period. Kita ke angka 4. Untuk sistem ini memiliki ini langkah waktu step besar 0,5 fz.
Data diatur ke angka 4. Konstan temperatur. Nah, ini 0,1, 0,5, 0, 0,005, 100, 300, 30, 41, 0, random speednya. Oh ya, betul. Kemudian menyiapkan playback dinamika dengan cara, nah, saya jelasin playback dinamika di sini memudahkan untuk melakukan analisis hasil dinamika molekul dengan cara pilih snapshot yang di bawah, maka dinamika molekul akan terbuka. Masukkan data ala run. Oh, kita masukkan ala run, ala GLU run. Oke. Kemudian masukkan dua file, yaitu awalan alaran, satu file, satunya alaran hin. Nafsu periodnya satu. Ala GLU run. Oke. Kita lanjut. Oke. Untuk menyiapkan data-data average dari dinamika molekul, kita klik average. Kemudian kita pilih yang Hekin, Hepot, Etot, NCCO, 2234. Kemudian kita pilih Add untuk memindahkan. Kemudian kita pindahkan lagi ke Average and Graph. Ini akan membuat pola grafik. Oh, kita klik dulu. Nah, ini akan membuat grafik untuk energi total, energi potensial, dan energi kinetik dalam sudut torsi NCCO yang disimpan sebagai name selection sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Oke, kembali ke kotak dialog dinamika molekul, lalu pilih proses. Untuk memulai simulasi dinamika molekul akan muncul grafik berjudul molekul dinamika. Pindahkan grafik sehingga dapat dilihat
Kita pindahkan ke sini untuk melihat ini pergerakan. Saat perhitungan berjalan, diubah menggunakan tool adalah rotation, translation, zoom, dan clip. Dapat juga menggunakan aplikasi di jendela lain, namun hal ini sangat memperlambat simulasi. Pilih rescale. Pilih rescale untuk mengubah skala dari fase penemanan ini. Ketika energi ditambahkan, energi total tetap konstan dan energi kinetik merupakan bayangan cermin energi simpan screenshot di lembar kerja laporan. Kita screenshot, kemudian kita taruh di laporan. Sudah, kemudian lo tidak dapat pulih jika klik pada down untuk memulihkan plot harus menggunakan replay dinamika. Down. Oke. Kemudian mengoptimasi kembali struktur baru. Setelah proses dinamika selesai, optimasi struktur untuk minimum lokal yang baru. Kita pilih geometry optimization. Kita klik OK. Untuk melakukan optimasi mekanika molekul menggunakan opsi metode dari perhitungan sebelumnya. Setelah optimasi selesai, baris status yang menunjukkan struktur memiliki energi lebih rendah dibandingkan nilai minimum lokal yang ditentukan. Kemudian kita simpan ini pada lembar kerja. Kemudian kita catat energi yang terlalu teralanin dalam lembar kerja laporan. Energinya min 185, 817594. Kemudian gradiennya 0,092061. 185 minus 185 koma 817 594. Kemudian gradiennya 0,9092061. Oke, hasilnya menunjukkan dinamika molekul dapat digunakan konfirmasi yang lebih disukai dan dengan demikian molekul dapat digunakan untuk mengeksplorasi ruang konformasi. Dalam jas hitung ini, ukuran kotak, periode simulasi tidak sepenting itu jika menginginkan hasil rata-rata yang sebanding dengan eksperimen. Jika diinginkan hasil rata-rata yang sebanding dengan eksperimen, maka pengambilan sampel harus dimulai setelah sistem mencapai keadaan keseimbangan, yaitu keadaan sering kali dinilai berdasarkan besarnya nilai energi kinetik yang dan energi potensial berfluktuasi konstan terhadap suatu nilai konsisten selama jangka waktu simulasi yang lama. Oke, ini selesai. Kita cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.